Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Setelah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengguncang para habib di Indonesia, saat ini media sosial kembali dihebohkan dengan terbongkarnya beberapa pembuatan makam palsu atas nama habaib. Adanya penemuan makam palsu yang marak di berbagai daerah di Indonesia bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Makam-makam tersebut dibuat tentu saja dengan berbagai maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Dan yang terlihat paling mencolok tajam di mata kita semua adalah kapitalisasi makam-makam wali, makam keramat, sama seperti kapitalisasi nasab. Makam-makam itu sengaja dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan uang infak dari para penziarah. Habib Lutfi bin Yahya diduga telah melakukan beberapa kesalahan yang digugat oleh beberapa kalangan, di antaranya Gus Fuad Pleret. Dalam isi gugatan Gus Fuad Pleret dinyatakan, pertama, Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik, mengaburkan sejarah nasional Indonesia, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, serta sejarah berdirinya Jakman. Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah merubah jalur garis nasab Wali Songo. Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia telah menunjuk Hani Assigaf yang diduga kuat sebagai agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia. Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo. Habib Lutfi bin Yahya patut diduga melakukan pemalsuan makam-makam keramat. Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah menyerukan para habib untuk menyebarkan thorikoh Alawiyyin agar setiap orang meyakini bahwa Bani Alawi merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia. Pembuatan makam palsu yang dikeramatkan itu lalu disematkan berbagai label seperti makam wali, makam orang-orang soleh, dan diberitakan di media-media sosial tentang kekeramatan makam tersebut. Dengan tipu daya dan pembohongan sedemikian rupa, diharapkan kemudian akan datang para peziarah untuk menyambangi makam palsu tersebut. Lalu dibuatlah cungkup, dipasangkan berbagai pernak-pernik mistik, dan yang terpenting kotak infak, maka uang pun akan terus mengalir. Apakah ini modus penipuan baru? Dengan berkedok makam keramat, kemudian meminta semacam sumbangan pada warga yang berziarah. Dan yang membuat kita miris, mengapa selama ini para ulama, para tokoh bangsa, tokoh-tokoh sejarawan, tidak mampu membaca berbagai sabotase yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab, sehingga sekian banyak makam tokoh-tokoh masyarakat lokal bahkan nasional, kini telah banyak diklaim oleh keluarga Habib keturunan Ba'alawi Yaman. Bukan hanya sebatas di lokasi makam, serta identitas makam itu sendiri, tetapi mereka pun bahkan telah menyebarluaskan secara masif di media-media sosial untuk menenggelamkan informasi-informasi sejarah baku yang terekspos sangat terbatas. Seperti makam keturunan Pangeran Diponegoro di Banyumas, makam sakral tokoh Madura yang terkenal itu, serta di berbagai tempat di Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jakarta dan Tangerang, Bekasi dan Bogor, di Sumatera, di Kalimantan dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut telah diklaim oleh para pengkhianat bangsa keturunan Ba'alawi Yaman. Hal ini tentu harus dipertanyakan dan dimintakan pertanggungjawaban baik kepada para ulama Nusantara sebagai pewaris sejarah leluhur bangsanya sendiri
atau para pemangku kepentingan dari pemerintah yang menjaga situs-situs sejarah bangsa, dari mana datangnya klaim-klaim tersebut. Bila kondisi seperti ini terus terjadi, tanpa ada pergerakan untuk mengklarifikasi lewat ucapan atau tulisan, maka suatu saat kelak, identitas bangsa dan kesejarahan leluhur kita, semua akan hilang dari catatan, hilang dari fakta, karena tertimbun oleh penipuan-penipuan para pengkhianat, yang didiamkan oleh para tokoh agama dan bangsa, yang salah kaprah terhadap Samikna wa Atokna. Fenomena beberapa kuburan, yang diklaim sepihak oleh oknum keturunan Ba'alawi, seharusnya mampu menggugah nalar setiap umat Islam, menggugah nalar para ulama dan pemerintah, untuk kemudian memahami validitas makam-makam bersejarah, dengan mempertanyakan keabsahan dokumen makam-makam tersebut. Bila terbukti tidak sesuai dengan dokumen-dokumen sejarah, maka pemerintah haruslah segera bertindak untuk menertibkan para oknum yang sengaja memalsukan identitas sejarah bangsa. Dalam upaya memahami sejarah nasional bangsa, hingga hari ini, kita sangat sulit mencari data sejarah kondisi masyarakat Nusantara sebelum masa-masa penjajahan Portugis dan Belanda. Sementara dalam catatan sejarah nasional, seringkali yang kita temukan selalu identik dengan keterbelakangan dan primitif. Dan anehnya, pemerintah hingga saat ini pun belum serius membuka tabir gelap agar para generasi mendatang mampu memahami kondisi yang sesungguhnya sebelum kaum kolonialis Belanda dan Portugis bercokol di bumi pertiwi ini. Buku-buku sejarah nasional yang diajarkan dan dipaparkan di sekolah-sekolah tentang pemahaman kondisi Nusantara justru buku-buku hasil tulisan sejarawan Belanda, yang tak lain adalah bagian dari sang penjajah itu sendiri. Inilah yang kemudian membuat pemahaman terhadap sejarah negeri kita menjadi rancu, bila kita bertanya tentang kondisi negeri kita sebelum dirampok, kepada rampok yang telah jelas-jelas menjarah kekayaan negeri kita. Tentu saja rampok itu akan menghindar dan mengatakan, tidak ada satu barang pun yang dirampok dari negeri kita. Memang, tentu akan sangat sulit bagi rampok untuk mengatakan secara jujur bahwa rumah kita telah dirampok. Inilah keanehan yang terjadi di negeri ini. Maling yang jelas-jelas telah mengambil semua perabot rumah kita, tetapi justru sang maling itu sendiri yang kita posisikan sebagai saksi sejarah. Bukan salah Belanda bila akhirnya mereka menipu kita, tetapi justru kita yang salah, karena kita telah menempatkan mereka sebagai saksi ahli sejarah bangsa ini. Dengan mengambil rujukan data sejarah yang berasal dari Belanda tanpa ada komparasi data-data non-Belanda, maka sama halnya, kita telah memberikan ruang kepada penjajah agar mereka menipu kita. Temuan manuskrip kuno baru-baru ini yang menjelaskan adanya konspirasi Belanda bersama kaum urban turunan Ba'alawi Yaman untuk menghilangkan jejak-jejak dan peran penting Wali Songo dalam menyebarluaskan Islam di seluruh penjuru negeri, jelas terbukti dengan kitab peninggalan Mufti Belanda di Batavia, Habib Usman bin Yahya van der Burg, serta misionaris sahabat Usman bin Yahya, Haji Snow Hurgronje. Dalam kitab karangan mereka, nyata-nyata telah melemahkan kekuatan perlawanan para kiai dan ulama-ulama keturunan Wali Songo dalam upaya mereka berjihad, melakukan perlawanan terhadap kedoliman Belanda di tanah Nusantara. Nasab para Wali Songo yang telah terbukti sebagai duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka blokkan ke dalam jalur nasab Ba'alawi oleh misionaris Belanda tanpa dasar. Hal tersebut dibuat bukanlah tanpa alasan. Terbukti hari ini, putra-putra Nusantara tidak lagi mengetahui siapa sebenarnya leluhur-leluhur bangsa besar negeri ini. Dan kebanggaan terhadap leluhur sudah menjadi cerita-cerita basi yang telah dianggap cerita-cerita fiksi, sebab pengaruh kekuatan doktrin-doktrin sesat kaum urban Yaman antek Belanda berakibat pada rancunya berbagai sejarah kebangsaan yang banyak dibelokkan oleh turunan Ba'alawi. Perilaku-perilaku buruk dan aneh serta sikap antagonis turunan Ba'alawi jelas tampak pada sikap mereka terhadap para kiai lokal, murid-murid dan keturunan Wali Songo,
yang tidak searah dengan misi kaum Ba'alawi. Mereka habis-habisan dipersekusi secara fisik, mental dan emosional agar kesinambungan misi mereka dapat berlanjut untuk membangun sebuah imperium kemuliaan Ba'alawi secara licik dengan menggunakan frasa Duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang, hari ini penjajah Belanda sudah pergi, tetapi antek-antek mereka dari Ba'alawi yang telah benar-benar paham karakter para kiai dan umat Islam Nusantara yang bodoh, akan diam saja dan membiarkan ketika sejarah bangsa kita dibelok-belokkan, dan mereka paham bahwa generasi milenial masih terlalu abai terhadap sejarah leluhurnya ketika pemerintah tak peduli dengan tanggung jawabnya. Maka tidak heran bila klaim-klaim ini akan terus terjadi. Akibatnya, seperti tersambar petir di siang bolong, ketika seorang tokoh turunan Ba'alawi Yaman yang memperlihatkan dirinya sebagai ulama nasionalis ternyata terindikasi melakukan pemalsuan makam. Ini bukan tidak sengaja, tetapi yang harus kita pahami, apa motif di balik pemalsuan makam-makam itu. Para ulama di Nusantara, para penegak hukum di negeri kita, harus segera melakukan tindakan tegas dan waspada terhadap gerakan terselubung mereka selama ini. Kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi membuat makam palsu di Palestina sebelum mereka mengklaim bahwa Palestina tanah mereka. Apakah mereka juga akan mengklaim tanah Indonesia ini sebagai tanah mereka lalu mengusir masyarakat pribumi? Tugas kalianlah wahai para ulama dan pemerintah yang harus menerjemahkan kepada masyarakat perihal pola-pola sama seperti di Palestina untuk segera mencegahnya agar tidak terjadi seperti yang terjadi di Palestina. Dari itu, bagi seluruh warga pribumi, segeralah kalian sadar dengan berbagai doktrin-doktrin sesat para oknum turunan Ba'alawi. Jangan sampai kita menunggu semuanya telah terlambat ketika Ibu Pertiwi sudah dikuasai para pengkhianat bangsa sebagai milik mereka. Masih kurang jelaskah Allah menunjukkan mara bahaya di depan mata kita? Sementara orang-orang yang mengerti, yang berilmu, semua hanya terdiam kaku melihat kenyataan berbagai kejanggalan-kejanggalan di depan mata. Padahal, sudah terlalu banyak yang diklaim oleh mereka, seperti bendera merah putih, kemerdekaan 17 Agustus, bahkan pendirian NU dan lainnya. Klaim-klaim dan pencangkokan identitas makam, serta sejarah para leluhur peradaban Mataram Islam yang telah dipalsukan oleh turunan Ba'alawi, pasti sebuah propaganda yang dimainkan turunan Ba'alawi untuk mengesankan bahwa keberadaan turunan Ba'alawi Yaman di Indonesia memiliki kiprah penting, baik bagi agama dan masyarakat. Propaganda ini disebarluaskan secara masif di berbagai media sosial dan forum-forum majelis keagamaan. Seperti cara-cara Paul Joseph Goebbels, tokoh Nazi, pendukung utama Adolf Hitler, merupakan seorang pakar propaganda yang mempopulerkan frasa Argentum et Nausem, teknik kebohongan besar. Prinsip dari teknik kebohongan besar ini adalah menyebarluaskan pernyataan dan berita bohong melalui media massa sebanyak mungkin dan sesering mungkin, sehingga di kemudian hari, kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Beberapa temuan sejarah yang telah dibuat oleh mereka dan kini tersebar luas di banyak situs, semuanya tidak sesuai dengan data-data utama, yaitu data-data primer. Dari data primer, berupa manuskrip yang berisi silsilah dan babat yang menjelaskan sejarah serta nasab keluarga besar anak keturunan Mataram Islam, hingga data primer, berupa layang kekancingan atau dokumen resmi silsilah anak keturunan tokoh Mataram Islam.